Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan semangat untuk belajar dan belajar dalam situasi kondisi kalian di rumah masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kesehatan, ya, kemudian selalu diberikan kemudahan dan pemahaman untuk menuntut ilmu. Siswa-siswi kelas 11, kita akan melanjutkan materi kita mengenai bab tentang penyelenggaraan jenazah. Ya, minggu yang lalu kita sudah bahas hikmah pelaksanaan pengurusan jenazah. Pertama, bisa menghasilkan atau mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kualitas takwa itulah diri kita menjadi seorang hamba yang takut kepada Allah. Karena setiap makhluk hidup, setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya meninggal atau mati. Ya. Kemudian mengingatkan kepada manusia akan kematian dan mendorong manusia untuk memperbanyak amal salih. Seterusnya mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas sebagai makhluk sosial karena kita hidup di dunia ini butuh uluran tangan saudara-saudara kita, teman kita, tetangga kita, lingkungan masyarakat kita. Kemudian mendorong manusia untuk senantiasa menutup aib sesama hamba Allah Subhanahu wa taala karena selama hidup kita sebagai manusia, hidup kita sebagai makhluk sosial harus betul-betul menutupi aib sesama hamba Allah. Kemudian menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pengurusan jenazah. Karena ini begitu penting ketika kita ada tetangga kita, keluarga kita meninggalkan kita atau meninggal dunia, kita betul-betul harus menghormati pengurusan jenazah. Kemudian perilaku yang dihasilkan dari penyelenggaraan jenazah ini tentu dampak dari sosial. Pertama, sebagai makhluk yang Allah betul-betul titipkan sebagai makhluk manusia yang memang diciptakan oleh Allah dengan sesempurna mungkin kita ada kewajiban bukan hanya sekadar ibadah kepada Allah tapi juga kita diharuskan untuk berbuat baik kepada sesama. Ya. Ada tetangga misalkan sakit, kita wajib menyembesuk dan menghiburnya, kemudian mendoakan semoga lekas sembuh. Ada tetangga yang memang sakaratul maut menghadapkan ke arah kiblat ya. Kemudian kita dianjurkan untuk berdoa, kemudian boleh kita membaca surat Yasin, surat Ar-Ra'du misalkan, surat-surat yang lainnya, kemudian mentalkidkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan berkata baik selama berada di depan orang yang sakaratul maut. Kemudian perilaku sosial dalam pengurusan jenazah ketika meninggalkan dunia ada kewajiban juga kita sebagai saudara atau manusia yang masih hidup meninggikan tempat jenazah dan menghadapkan ke arah kiblat. Kemudian mengucapkan doa musibah, kalimat istirja, contoh misalkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian memejamkan mata jenazah, jika mulut jenazah terbuka hendaknya mengikat dagunya dengan kain. Nah, dengan kain putih. Ya, kemudian meletakkan sesuatu di atas perutnya sebagai penindih agar tidak mengembung. Ya. Contoh misalkan meletakkan sesuatu di atas perutnya berarti kedua tangan si mayit itu, si jenazah itu ia diletakkan di atas perutnya sebagai penindih agar tidak mengembung. Kemudian meletakkan kedua tangannya di antara tali pusar dan dada. Menutupi tubuh jenazah dengan kain. Jika semasa hidupnya memiliki hutang, hendaknya ahli waris segera membayar hutangnya. Nah, kemudian ada tata cara pelaksanaan jenazah. Salah satu di antaranya memandikan jenazah. Syarat orang yang memandikan jenazah yaitu balik, berakal sehat,
kemudian ada niatnya memandikan jenazah, terpercaya tidak akan menceritakan adanya cacat atau celah pada jenazah. Tidak boleh membuka aib selama orang tersebut, orang yang memandikan, ketika melihat jenazah tersebut. Jika jenazah laki-laki, maka yang memandikan laki-laki. Jika jenazahnya perempuan, maka yang memandikan perempuan. Terkecuali keluarga, kalau misalkan saudara kita adalah saudara kita misalkan laki-laki, kita sebagai adik misalkan dari perempuan, boleh memandikannya. Terkecuali orang lain tidak diperkenankan ya. Jika jenazah seorang anak, maka laki-laki dan perempuan boleh memandikan. Jika jenazah perempuan dan tidak ditemukan seorang perempuan pun selain jenazah itu, maka jenazah tidak diperlu dimandikan, akan tetapi cukup ditayamumkan. Kemudian, ya mengkafani jenazah, ya membungkus jenazah dengan kain kafan. Jangan sampai membungkus jenazah dengan kain kain batik, nggak boleh, tidak diperkenankan, karena yang diharuskan itu kain kafan, tidak ada jahitan dan sebagainya, itu polos. Ya, setelah memandikan baru dikafani. Ya, kalau masalah biaya mengkafani, misalkan diambil dari harta jenazah yang meninggal dunia, kain kafannya diupayakan berwarna putih bersih. Ya, kain kafan yang digunakan berjumlah ganjil, jenazah laki-laki menggunakan 3 lapis kain kafan, kemudian jenazah perempuan menggunakan 5 lapis kain kafan. Ya, nanti insya Allah kapan-kapan kita kalau sudah masuk dipraktekkan ya. Ya, mudah-mudahan di antara kalian ya ada sukarela yang ingin menjadi peraga ya, peraga untuk dikafani. Kemudian ya setelah mengkafani jenazah, misalkan membentangkan kain ini, terus selai demi selai mengangkat dan seterusnya, meletakkan jenazah di atas kain kafan dalam keadaan tertutup dengan kain. Kemudian menyelimutkan kain kafan bagian kanan di atas kain kafan sebelah kiri secara berurutan dari lembar ke lembar berikutnya. Kemudian mengikat jenazah dengan 5 tali yang disiapkan. Ya, setelah selesai ya untuk mengkafani, ya ada kewajiban juga bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk menyolatkan. Untuk niatnya misalkan usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirat fardu kifayah imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Makmuman khusus bagi makmun eh, laki-laki maupun perempuan. Ya. Kalau untuk perempuan misalkan niatnya usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Ya. Kemudian cara menyolatkan jenazah melakukan 4 takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat Nabi. Kemudian takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Takbir keempat membaca doa atau salam. Ya. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan ya. Bisa kalian lihat di buku paket kalian tentang bab penyelenggaraan jenazah. Tolong dihafalkan ya, dari tata cara menyolatkan jenazah. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, kemudian takbir kedua membaca sholat Nabi, kemudian takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, kemudian takbir keempat membaca doa dan ataupun salam. Dan jangan lupa niat untuk sholatnya. Kemudian 4 poin ini tolong dihafalkan di betul-betul sebagai bekal kalian baik laki-laki maupun perempuan, karena di lingkungan masyarakat biasanya sangat sangat diperlukan, apalagi kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki maupun perempuan, ketika ada saudara atau tetangga atau kerabat meninggal dunia, kita diperkenankan untuk salah satunya adalah melakukan atau menyolatkan jenazah. Mungkin itu saja penjelasan untuk pertemuan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.